Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Yunikias dari Fakultas Vokasi Prodi Perpustakaan Digital Offering A. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya, yaitu dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Boleh dikenalkan namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Harani Nur Esti. Seperti yang Mbak Ica sudah bilang, dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk prodinya saya dari Teknologi Pendidikan. Baik, untuk pertanyaannya, yang pertama adalah jenis informasi apa sih yang paling kamu butuhin selama perkuliahan ini? Baik, saya akan menjelaskan. Jadi saya akan mengambil prodi Teknologi Pendidikan ya Kak. Jadi di dalam prodi saya itu banyak mempelajari tentang teknologi nih. Tentu saja yang saya butuhkan di prodi ini ya teknologi. Ya, untuk sumber bacaannya? Sumber bacaannya Kayak misal apa ya? Untuk buku-bukunya atau ada yang khusus gitu atau cuma sumber referensinya? Baik-baik. Jadi bisa dari bantuan aplikasi tertentu sih Kak, kayak YouTube atau Google. Baik, selanjutnya untuk gimana sih kamu biasanya cari informasi dari sumber tertentu gitu? Apa gimana ya? Jadi kamu kan cari informasi nih. Nah, itu ada alat-alat tertentu nggak yang dibutuhin selama kamu cari informasi itu? Kalau alatnya seperti handphone bukan? Baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Davania Talita Maheswari dari Fakultas Vokasi Prodi Perpustakaan Digital Offering A. Di sini saya bersama kakak. Baik, perkenalkan saya Harisma Zailatin Maulana, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2024. Baik, di sini saya mau mewawancarai kakak, yaitu pertanyaan pertama, seberapa sering kakak merasa kesulitan menemukan informasi yang relevan atau akurat? Bisa diberi contohnya? Seberapa sering aku dapat maksudnya kurang sesuai gitu ya informasinya tuh? Cukup sering sih, soalnya kan ini aku kan dari teknologi pendidikan. Nah, saat ini tuh lagi ada project untuk matkul 3 dimensi. Nah, itu menggunakan aplikasinya tuh Blender. Nah, dari untuk pencarian informasi yang kurang akuratnya tuh kayak kalau di YouTube tuh kan beda ya contohnya. Contoh sama yang kita buat tuh beda gitu. Misal aku bikin judulnya apa, tapi contohnya tuh ya mungkin ada, cuman kan nggak sesuai gitu. Jadi kurang pas gitu. Mungkin agak kurang relevannya banyak gitu. Jadi harus nyari banyak informasi dan tata cara gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Apakah ada jenis informasi tertentu yang kakak rasa kurang tersedia atau sulit diakses? Kalau iya, kenapa menurut kakak bisa terjadi gitu? Jenis informasi yang tertentu yang sulit diakses ya. Kalau sebelumnya tuh aku ada kan project. Nah itu tuh di dalamnya ada challenge harus bikin infografis atau poster gitu kan. Nah itu kan kalau di aku tuh menggunakan Canva. Nah, Canva itu kadang ada beberapa elemen atau pendukung dari gambar atau warna itu yang harus diakses melalui harus berlangganan dulu. Nah, jadi itu kayak kalau buat kita yang belum kan pasti susah ya aksesnya gitu. Nah, jadi ya itu sih salah satu kesulitannya. Terus kalau yang tadi yang terakhir ya juga yang mengapa menurut Anda hal itu terjadi? Ya gimana ya, mungkin itu kan ya aplikasi dibuat kan pasti harus ada timbal balik ya. Harus ada untungnya buat yang buat juga gitu. Jadi kayak ya kita harus sebagai pengguna harus ngasih timbal balik yang sepadan juga buat yang nyiptain itunya gitu. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam Ramadan dari Prodi Perpustakaan Digital Offering A. Sebenarnya boleh dulu nih Kak, namanya siapa, dari fakultas mana, terus prodinya juga. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Rarastia Surita Zara. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan prodi saya dari Teknologi Pendidikan.
Hei, salam kenal ya kak. Salam kenal. Untuk pertanyaannya, kayak waktu cari informasi nih terus nemu, nah itu kayak ada kriterianya sendiri gitu nggak kalau menilai informasinya tuh, oh ini yang saya butuhkan, oh ini informasi yang akurat gitu. Ya, tentu ada. Karena yang pertama kali yang saya lihat yaitu sumber informasinya. Jadi harus melihat berita yang udah kayak ada namanya tersendiri di masyarakat gitu untuk membuktikan kalau informasi itu akurat. Kemudian yang kedua itu akurasinya. Akurasinya itu bisa jadi kayak typingnya, kayak pengetikannya itu udah lolos pengejaan apa belum, sesuai dengan IED apa belum, biasanya seperti itu. Lanjut pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, kayak waktu udah nggak ada ide nih, kayak informasinya cari itu nggak ada yang dimau gitu, kayak pernah ini nggak minta pertolongan sama AI gitu, kayak ChatGPT dan lain-lain. Jelas pernah. Karena kan sekarang itu kalau misalnya kita cari di Google tuh ya, kadang jawabannya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi langsung AI aja. Itu udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus di situ selain itu ada penjelasannya yang lebih rinci lagi seperti itu. Oke, terima kasih kak. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia Ayu Lestari dari Prodi Perpustakaan Digital Fakultas Vokasi Offering A. Dan sekarang saya sedang bersama Kak. Boleh? Perkenalkan, nama saya Yahya Imelia Putri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan bertanya, apakah kakak memiliki preferensi atas format penyajian informasi? Jadi, semisal kayak kan butuh informasi nih, mungkin harus melalui kayak teks, video, atau grafik biar lebih paham gitu. Ya, biasanya saya menggunakan dalam bentuk teks atau video supaya materi yang dibawakan itu bisa mudah dipahami. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara menyimpan informasi yang sudah ditemukan? Dengan cara mengunduh atau menyimpan file atau media itu ke dalam Mendeley atau file manager di dalam laptop. Bisa juga melalui flash disk. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, sekarang saya dengan Kak Hera Pujila Irisa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, pertanyaannya, apakah kakak sering kali bergantung pada teknologi mungkin kayak AI atau tools gitu? Kadang-kadang sih. Jadi kalau misalnya saya melakukan suatu pencarian tapi masih tidak menemukan jawaban, biasanya saya juga akan pakai AI. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi metode pencarian yang belum terbiasa kakak lakukan? Awal-awal pasti saya bingung ya, karena kan nggak terbiasa untuk mencari pencarian di seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memahami dulu, baru saya akan melakukan pencarian di teknologi seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian wawancara dari kami.